Timur merasakan kakinya tersandung sesuatu. Sakit sekali. Jelas sekali ia tak sengaja menendang buah durian itu. Diangkatnya durian itu lalu digoyang-goyangnya. Durian itu sedikit retak. Aromanya menyergap hidung Timur. Timur membawa durian itu ke Pongkal dengan riang. Itu adalah durian pertama malam itu. Di sisi lain, Zubai masih terlentang. Ia kembali memikirkan sesuatu yang menyuruhnya pulang. Ia bergedik ngeri. Di Pongkal, ia sendirian. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Ia sedikit menyesal karena tidak ikut berjalan di sekitaran bersama Timur atau Eman. Zubai terduduk. Ada sesuatu datang ke arahnya. Aroma durian. Aroma durian menusuk-nusuk hidungnya. Wah, durian! Kata Zubai. Durian pertama kita malam ini. Nih, ini durian pertama kita malam ini. Kata Timur tersenyum bangga. Ayo kita makan sekarang, kata Zubai. Oi, Eman, ayo kita makan durian. Timur dapat satu nih, teriak Zubai. Jangan berteriak di tengah hutan, apalagi ini sudah tengah malam, kata Timur. Zubai menutup mulut dengan kedua tangannya. Ups, maaf, katanya. Eman mendengar suara Zubai. Sialan, Timur menemukan durian duluan. Padahal ia tadinya berharap ia menemukan durian duluan. Agar durian pertama yang Zubai makan adalah durian darinya. Aku harus mendapatkan durian yang besar, kata Eman. Ia tetap harus kelihatan lebih spesial. Eman tak menghiraukan panggilan dari Zubai tadi. Ia terus berjalan mencari durian. Ketika beberapa langkah Eman berjalan, ia menemukan durian yang cukup besar. Durian itu tergeletak di atas tanah yang besar. Ukurannya besar sekali, seperti kepala orang dewasa. Lalu diambilnya durian itu. Diciumnya aroma durian yang khas. Ia dapat merasakan aroma durian itu sangat harum. Lalu ia terburu-buru berjalan kembali ke Pongkal. Hei, aku juga menemukan durian, kata Eman. Timur dan Zubai tampak sedang mengecap sisa durian di jarinya. Wah, ada rendeduan nih, kata Zubai. Ini cukup besar, ayo dibuka. Aku tak sabar mencicipinya. Aromanya saja sudah menggiurkan, kata Eman dengan bangga. Zubai dan Timur terbelalak melihat durian yang Eman letakkan. Mereka terpandang dan meloncat dari Pongkal. Semua durian yang baru saja mereka makan dimuntahkan tanpa sisa. Eman bingung. Ia melihat durian yang ia letakkan. Ia gemetar. Ya, itu bukan durian. Itu kepala manusia yang membusuk, bahkan dipenuhi belatung. Aromanya busuk menusuk-nusuk. Dan itu adalah awal untuk paling jahanam di hidup Zubaidah, Sulaiman, dan Timur. Semuanya baru saja dimulai. Ayo kita pulang saja. Ayo kita pulang saja, kata Timur. Ia panik, tubuhnya mulai panas dingin. Zubai masih terus muntah. Eman masih berharap itu dia salah lihat. Zubai masih terus muntah. Eman masih berharap ia salah lihat. Ia memandang wajah itu. Tapi jelas sekali itu nyata. Lalu mata kepala itu terbelalak. Eman kaget. Ia melompat dengan obornya. Ayo kita pulang, kata Eman sambil teriak dan memegang tangan Zubai. Tunggu aku, kata Timur
yang tertinggal. Kita berjalan kemana, Eman? Tanya Timur. Pulang, ini bukan jalannya, kita salah arah, kata Timur. Eman tadi benar-benar panik. Kalau begitu, ayo putar balik, kata Eman. Mereka pun berputar balik. Mereka belum jauh meninggalkan kebun durian. Cahaya lentera dari pongkal yang juga masih terlihat, tapi di depan mereka hanyalah kegelapan, hening. Timur berusaha mengumpulkan keberanian. Timur terus berjalan. Anehnya, seharusnya Timur melalui kebun durian. Tapi 20 menit berjalan, mereka tak juga menemukan kebun durian. Kamu yakin arahnya ke sini, Timur? Tanya Zubai. Seharusnya sih iya. Tadi kita belum berjalan jauh, kata Timur. Sepertinya kita tersesat, kata Eman. Melihat pohon-pohon besar di sekitarnya. Kita memang tadi siang tidak melewati sini, kata Timur. Lalu, di keheningan malam, mereka mendengar suara gemericik air. Air itu pasti akan mengalir ke sungai. Kita cari sumber suaranya, kata Timur. Malam semakin larut. Timur, Zubai, dan Eman menemukan sumber air itu. Sebuah aliran mata air kecil. Zubai mencuci mukanya demi menahan takut. Maafkan aku yang ajak kalian ke sini, kata Zubai penuh penyesalan. Tidak apa-apa, Zubai. Kita tidak tahu ini akan terjadi, bukan? Kata Eman. Seharusnya aku mengikuti peringatan suara itu, kata Timur. Suara apa? Kata Zubai. Lalu Timur menceritakan soal suara yang ia dengar. Zubai dan Eman juga bercerita hal yang sama. Kalau kita saling cerita, pasti ini tidak akan terjadi, kata Timur. Tak ada gunanya menyesal. Sekarang bagaimana cara kita pulang? Kata Eman. Ini sudah larut malam. Kita tersesat lebih mudah kalau kita terus pulang, kata Timur. Kalau gitu, kita nginap di sini, kata Zubai. Kurasa itu pilihan terbaik, kata Timur. Eman ingin protes, tapi Timur benar. Mereka terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Zubai, Eman, Timur terlentang di atas rumput yang basah. Mereka benar-benar lelah. Tak berapa lama, mereka sudah lelap. Langit hitam perlahan berubah warna menjadi merah. Hari sudah beranjak siang. Ibu Zubaidah resah. Zubaidah berjanji akan pulang pagi. Tapi sampai pukul 12, Zubai, Eman, dan Timur tidak juga muncul. Pak, mereka janji akan pulang pagi. Saya tahu anak saya Zubaidah tidak akan melanggar janji, kata Ibu Zubaidah menangis di depan Pak Bakar. Pak Bakar iba. Ya sudah, saya akan menyusul ke sana, kata Pak Bakar. Pak Bakar dan ayah Eman memang dekat dengan ayah Zubaidah. Mereka bersahabatan. Ia tak tega melihat ibu Zubaidah bersedih. Walau tubuhnya terasa lelah, habis menyadap karet, ia tetap berangkat. Gesit sekali Pak Bakar itu. 40 menit saja sudah sampai di kebun durian. Saat Pak Bakar tiba di kebun, ia tak berjumpa dengan siapapun. Hanya ada satu durian, sisa dimakan. Sesampainya Pak Bakar di kebun, ia tak melihat siapapun di sana. Hanya ada satu durian yang sisa dimakan. Lalu satu durian yang lainnya tergeletak masih belum dibuka. Ada juga perbekalan. Saat Pak Bakar tiba di kebun, ia tak melihat siapapun di sana. Hanya ada satu durian yang sisa dimakan. Ada juga perbekalan mereka yang tinggal.
Bahkan makanan mereka belum dibuka. Sungguh sangat ngejanggal. Di tanah bekas hujan kemarin siang, ia melihat jejak-jejak kaki berjalan menuju jauh. Bekasnya cukup dalam, menunjukkan mereka berlari. Tapi di ujung kebun, bekas itu menghilang sama sekali. Kita kembali ke sisi Eman, Timur, dan Zubai. Kita kembali ke mereka. Di sisi lain, hari masih gelap. Zubai merasa sesuatu menyerap di badannya. Ia membuka mata. Apakah Timur dan Eman sejahat itu padanya? Zubai menatap makhluk yang menyerap di tubuhnya. Ada seekor ular sawah. Timur! Zubai menjerit memanggil nama Timur. Timur dan Eman terkejut dan terbangun. Mereka berdua pun kaget melihat ular di perut Zubai. Tolong! Kata Zubai lirih. Timur dan Eman yang baru bangun masih linglung. Apa yang harus mereka lakukan? Eman mengambil sebatang kayu yang berada tak jauh darinya. Dengan kayu itu, ia bermaksud mengangkat ular itu dari tubuh Zubai. Tapi ular itu bergerak duluan. Ia menuruni badan Zubai, lalu hilang di semak-semak. Timur menarik tangan Zubai, membantunya berdiri. Obor mereka sudah mati. Langit masih gelap. Namun mereka dapat merasakan hutan itu lebih terang. Suasana terasa hening. Ada yang aneh, kata Timur. Aneh bagaimana? Kata Zubai. Kita sudah tidur cukup lama. Kenapa langit masih gelap? Subuh mungkin, kata Eman. Kalau subuh, fajar seharusnya sudah terbit. Langit memutih di timur. Lihat ini, semua gelap, kata Timur. Mungkin perasaan kita saja. Ini memang masih malam, kata Zubai. Sepertinya kita ikuti aliran ini, sama seperti rencana sebelumnya, kata Timur. Kan aku bilang, lebih baik cari jalan siang saja. Kita tak boleh lama-lama di sini. Ini aneh. Beneran aneh, kata Timur. Mereka bergegas. Suasana benar-benar hening sekali. Tak ada suara satu pun hewan. Mereka berjalan terus mengikuti aliran air. Semakin mereka jauh berjalan menuju hutan, ada yang tak beres, tapi mereka tak tahu apa. Mereka hanya ingin segera keluar dari hutan rimba itu. Di balik rimbunan pohon, terdengar suara gemerisik. Lalu mereka mendengar suara bisikan yang pernah mereka dengar sebelumnya. Pulang, 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 kata suara itu. Mereka bertiga berpandangan. Iya, kita mau pulang. Tapi lewat mana? Tanya Zubai bingung. Lalu suara itu perlahan menghilang.